Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 29 Juli 2025. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran dan pengenalan akan Engkau. Kami hendak membuka, membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, terangilah kami agar dapat memahami kebenaran yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Agar firman ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4. Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu besar yang membuat orang jatuh, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Pembenaran berdasarkan iman. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Dan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Giat Beragama Tapi Jangan Menolak Dia. Lan bahasa Toraya, basa lan KPK alukan apadana dibokoi tupuang. Renungan kita kemarin menegaskan bahwa iman bukanlah sekadar daftar peraturan belaka yang cukup sebatas tradisi. Iman bukan pula sekadar soal jangan ini dan jangan itu, melainkan iman adalah kebenaran yang berpusat pada Kristus. Tema utama dalam kitab Roma adalah pembenaran oleh iman. Rasul Paulus menyampaikan firman Allah, khususnya dalam Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4, yang menegur orang Israel yang menonjolkan perbuatan mereka. Mereka mengejar kebenaran dengan perbuatan, bukan dengan iman. Akibatnya, Israel tidak pernah sampai kepada hukum yang mendatangkan kebenaran. Mereka tersandung oleh pikirannya sendiri. Karena menonjolkan perbuatan, maka Israel jatuh pada mengandalkan kekuatan sendiri, bukan karena anugerah Allah. Israel berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran yang sejati, yaitu Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Pernahkah kita juga jatuh pada godaan menonjolkan perbuatan? Atau bahkan mungkin kelihatan sangat sibuk untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar?
atau tergoda mendirikan kebenaran sendiri? Ya, banyak orang seringkali kelihatan berupaya mau menyenangkan Tuhan, tetapi sayangnya mereka menggunakan cara sendiri, bukan iman kepada Kristus. Kelihatan giat untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya menolak Dia karena kesalehannya berdasarkan perbuatan dan kebenaran sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebenaran hanya oleh iman kepada Kristus. Mari belajar dan bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Dengan pengertian itu, giat kita memuliakan Tuhan, bukan menolak Dia. Amin. Mari kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Firman-Mu menegur, menguatkan, dan menuntun langkah kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam iman yang berpusat pada Kristus, bukan hanya pada tradisi atau perbuatan kami sendiri. Tanamkanlah firman ini Tuhan dalam setiap tanah hati kami, agar menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.